Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita telah sampai pada pertemuan yang ke-13, pertemuan terakhir sebelum UAS. Pada pertemuan ini saya tidak akan menambah materi, melainkan saya akan mereview seluruh materi yang pernah kita bahas, dimulai dari harokat sampai insyaallah mim sukun. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai dari materi yang pertama, yakni tentang harokat. Silakan teman-teman buka bukunya halaman 33 tentang rumus tanda baca. Nah, situ adalah harokat. Ada 3 harokat yang penting yang harus teman-teman ketahui, yakni tentang fathah, kasroh, dan dhammah. Fathah yang bunyinya A, kemudian kasroh yang bunyinya I, sedangkan dhammah bunyinya U. Maka kita langsung masuk ke contoh saja ya. Nah, perhatikan harokatnya. Kalau fathah itu ada garis di atas, kemudian kasroh itu garis di bawah, kemudian U atau dhammah itu ada buletannya. Nah, langsung masuk ke contoh. Yang pertama adalah sami'a, ghufira, fu'ila, syu'ira, rufi'a. Baik, itu adalah 3 harokat penting. Kemudian yang selanjutnya adalah bacaan huruf mati, atau nama harokatnya adalah sukun. Fungsi sukun adalah mematikan huruf. Jika ada huruf yang berharokat sukun, maka huruf tersebut dibaca mati. Contohnya ada ini, yang pertama alif fathah dengan nun sukun, maka dibaca an. Baik, harokat yang selanjutnya adalah tentang tanwin. Nah, tanwin itu adalah harokat an in un. Yang pertama adalah fathah tanwin. Nah, ini fathah tanwin, maka dibaca an. Kemudian ada kasroh tanwin, maka dibaca in. Kemudian ada dhammah tanwin, dibaca un. Nah, ini adalah harokat atau tanda baca. Baik, langsung masuk ke materi yang kedua. Baik, materi yang kedua adalah tentang huruf panjang atau mad tabi'i, atau bisa disebut mad asli. Silakan teman-teman buka bukunya halaman 51. Nah, ini bacaan panjang 51. Apabila ada fathah bertemu dengan alif, maka dibaca panjang. Kemudian ada kasroh bertemu dengan ya sukun, dan dhammah bertemu dengan waw sukun. Jadi huruf-huruf yang berharokat fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, waw bertemu dhammah bertemu dengan waw sukun, maka dibaca panjang. Huruf yang tidak ada alif, ya sukun, dan waw, maka tidak boleh dibaca panjang. Contohnya ini. Nah, ini ada ba fathah bertemu dengan alif, maka dibaca ba. Kemudian di bawahnya bi, bu, seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan yang namanya alif, ya sukun, dan waw. Jangan sampai kalau ada tidak ada alif, ya sukun, dan waw dibaca panjang. Nah, ini hanya huruf-huruf yang dibaca panjang, maka sangat tidak boleh. Kalau tidak ada ketiga tanda ini, ketiga huruf ini, huruf itu dibaca panjang. Baik. Materi yang ketiga adalah tentang tasydid dan ghunnah. Silakan teman-teman buka bukunya halaman 72. Nah, tanda tasydid atau syiddah itu seperti ini. Ada angka 3 menghadap ke atas. Nah, apa perbedaan tasydid dengan ghunnah? Kalau ghunnah itu hurufnya adalah mim tasydid dan nun tasydid. Nah, ini adalah huruf-huruf ghunnah. Selain mim tasydid dan nun tasydid, maka masuknya ke hukum tasydid biasa. Apa yang membedakan? Ketika ada nun tasydid atau mim tasydid, maka cara membacanya dengan cara ditahan. Contohnya, nah, inna. Tidak boleh dibaca inna, tapi ditahan agak lama. Inna. Sedangkan tasydid contohnya adalah
Rabbi. Nah, tidak perlu dibaca Rabbi, tapi cukup Rabbi. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke materi yang keempat. Baik, materi yang keempat adalah tentang lafaz jalalah atau lafaz Allah. Sudah saya jelaskan bahwa lafaz jalalah itu cara membacanya dibagi dua. Silakan teman-teman buka bukunya halaman 102. Nah, ini bacaan lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dibaca tebal atau mufakhamah dan dibaca tipis, muraqqaqah. Baik. Atau bisa disebut tafkhim dan tarqiq. Untuk bacaan tafkhim atau tebal, apabila lafaz Allah sebelum lafaz Allah didahului dengan harokat fathah dan dhammah. Kemudian untuk bacaan tarqiq atau tipis, maka sebelum lafaz Allah adalah harokat kasroh. Contohnya adalah, silakan teman-teman dilihat di halaman tadi. Wallahu. Nah, sebelum lafaz Allah ini ada huruf waw berharokat fathah. Nah, masuk ke syarat. Maka cara membacanya adalah dengan dibaca tebal. Huwallahu, bukan huwallahu. Kemudian untuk contoh yang tarqiq atau tipis, contohnya adalah billahi. Di sini ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada huruf ba berharokat kasroh. Seperti syaratnya, maka cara membacanya adalah billahi, tipis. Bukan billahi, tapi billahi. Baik, lanjut materi yang kelima. Materi yang kelima adalah tentang qalqalah atau bacaan memantul. Nah, huruf-hurufnya apa saja? Kita bisa singkat ba, jim, dal, to, ko, atau bisa dibaca atau bisa disingkat baju di toko. Qalqalah itu ada dua. Yang pertama adalah qalqalah sugro atau qalqalah kecil, dan qalqalah kubro atau qalqalah besar. Perbedaannya adalah hanya jika sugro ini, maka huruf-huruf ini berada di tengah kalimat atau mati di tengah kalimat. Sedangkan kubro, dia huruf-huruf kelima ini salah satunya mati di akhir kalimat. Silakan teman-teman buka halaman 108. Nah, ini adalah bacaan qalqalah. Pada contoh yang ba, Ibrahim, di situ ada ba sukun. Nah, itu adalah qalqalah sugro karena ba berada di tengah kalimat. Begitupun contoh yang jim, lama jenunun. Jim sukun berada di tengah kalimat. Itu adalah contoh qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Sedangkan contoh dari qalqalah kubro atau qalqalah besar, contohnya adalah pada dal, to, ko. Bisa dibaca wama walad. Situ ada dal berada di akhir kalimat. Kemudian ada to, muhit. Dan yang terakhir ma khalaq. Nah, jadi perbedaannya adalah qalqalah sugro itu huruf ba, jim, dal, to, ko ada di tengah, sedangkan qalqalah kubro huruf ba, jim, dal, to, ko ada di akhir kalimat. Kita lanjut ke materi yang keenam. Baik, materi yang keenam adalah tentang lam ta'rif atau alif lam. Lam ta'rif memiliki dua macam. Yang pertama adalah izhar qamariyah, dan yang kedua adalah idgham syamsiyah. Baik. Perbedaan dari izhar qamariyah dan idgham syamsiyah adalah
Jika idhar qamariyah, maka alif lamnya dibaca jelas karena di sini ada idhar yang berarti jelas. Sedangkan idgham syamsiyah, maka alif lamnya dibaca samar atau tidak dibaca. Baik, huruf-huruf idhar qamariyah adalah kemarin sudah saya jelaskan, yakni abghi, yang masih ingat, abghi hajaka wa khaf aqimahu. Nah, alif ba ghain ha jim kaf waw kha fa ain qaf ya mim ha. Itu adalah huruf idhar qamariyah. Sedangkan idgham syamsiyah adalah sisanya. Contohnya adalah al-qamariyah. Contohnya adalah al-qamariyah. Di sini setelah alif lam adalah huruf qaf. Qaf adalah huruf idhar qamariyah. Maka cara membacanya adalah al-qamariyah. Sedangkan contoh dari asy-syamsiyah adalah asy-syamsiyah itu sendiri. Baik. Perlu saya tekankan bahwa ciri dari idgham syamsiyah adalah ada tasdidnya. Maka cara membacanya adalah asy-syamsiyah, bukan al-syamsiyah. Alif lamnya tidak terbaca, lamnya tidak terbaca. Cara membacanya adalah asy-syamsiyah. Karena sin adalah huruf syamsiyah, idgham syamsiyah. Sin tidak masuk ke huruf idhar qamariyah. Silakan teman-teman buka halaman 84 di buku. Nah, itu sudah sangat jelas contohnya. Nah, ini adalah contoh idhar qamariyah. Wal an'amu. Setelah alif lam ada alif atau hamzah, maka dibaca wal an'amu. Kemudian wal bahru. Setelah alif lam ada huruf ba. Ba adalah huruf idhar qamariyah. Maka cara membacanya adalah wal bahru, bukan wab bahru. Yang terakhir adalah wal jannatu. Huruf jim adalah huruf idhar qamariyah. Baik, contoh yang syamsiyah adalah halaman 88. Wat tawwabu, ada tasdidnya. Ta adalah huruf syamsiyah. Maka cara membacanya adalah wat tawwabu, bukan wal tawwabu, dan seterusnya. Baik, kita lanjut ke materi yang ke-7. Baik, materi yang ke-7 adalah tentang waqaf. Waqaf itu adalah berhenti. Perlu saya tekankan bahwa ketika ada huruf yang berharokat apapun itu di akhir ayat, maka dia dibaca mati atau disukunkan. Contohnya pada halaman 208 pada baris ke terakhir. Alladzina taghaw fil biladi. Nah, maka huruf dal yang berharokat kasroh disukunkan karena ini adalah ayat. Jadi cara membacanya adalah alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fihal fasad, bukan fa'aktsaru fihal fasada. Nah, kenapa saya menjelaskan ini? Karena sebagian teman-teman masih membaca huruf terakhirnya ini dibaca sesuai dengan harokatnya. Fihal fasada. Itu ada cara membaca yang keliru. Baik, sekarang adalah tanda-tanda waqaf. Nah, halaman 209. Oke, silahkan dibuka teman-teman 209. Sini ada mim yang artinya adalah harus berhenti. Harus berhenti. Kemudian ada lam alif, dilarang berhenti. Atau lanjut saja baca. Kemudian shad lam melanjutkan bacaan lebih utama. Jadi dibaca terus lebih utama. Sedangkan qaf lam itu kebalikannya.
menghentikan bacaan lebih utama. Jim dibolehkan menghentikan bacaan, dibolehkan lanjut. Jadi kalau ada jim ini boleh lanjut, boleh berhenti. Sedangkan titik 3 dibolehkan menghentikan bacaan pada salah satu posisi. Tidak boleh pada keduanya dan tidak boleh tidak berhenti di keduanya. Oke. Kita lanjut ke materi yang ke-8. Baik, materi yang ke-8 adalah tentang nun sukun dan tanwin atau tanwin. Ada 5 macamnya. Yang pertama ada idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa hakiki. Silakan teman-teman buka bukunya halaman 121 tentang hukum nun sukun dan tanwin. Baik, kita kupas yang pertama adalah idhar halqi. Idhar artinya adalah jelas. Idhar artinya adalah jelas. Huruf-hurufnya apa saja? Yang pertama ada 6, yakni adalah alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, ini adalah huruf idhar halqi. Cara membacanya adalah jelas. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka dibaca jelas. Baik, contohnya adalah ghaniyun hamidun, bukan dibaca ghaniyun hamidun. Kemudian contoh yang kedua, man khalaqa, bukan dibaca man khalaqa. Itu ada nun sukun bertemu dengan huruf kha. Kemudian an'amta, bukan an'amta, tapi dibaca jelas, izhar. Baik, yang kedua adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya adalah ya, nun, mim, waw atau disingkat yanmu. Nah, ciri dari idgham bi gunnah adalah ada tasdidnya. Baik idgham bi gunnah maupun idgham bila gunnah ada tasdidnya. Cirinya ada tasdid. Baik, halaman 127. Itu ada nun sukun bertemu dengan ya. Di atas ya-nya pasti ada tasdid. Jadi cara membacanya adalah may yasha'u, bukan man yasha'u. Contoh yang kedua, contoh yang wawu saja. Min waliyyu, bukan min waliyyi. Jadi nun tidak dibaca, langsung lanjut ke huruf selanjutnya. Waw, min wali. Seperti itu. Contoh macam yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Sama. Idgham bila gunnah, hurufnya hanya ada 2, yakni adalah lam dan ro. Oke, di atas lam dan ro pasti ada tasdidnya. Maka cara membacanya adalah al-lam, bukan an-lam. Kemudian mir rabbihim, bukan min rabbihim. Baik, lam ro. Kemudian yang keempat adalah iqlab, hurufnya hanya 1, yakni adalah ba. Kemudian di atas ba ada cirinya adalah ada mim kecil. Mim kecil di atas ba. Contohnya adalah pada halaman 137. Situ adalah sami'um basirun. Ain tanwin, dhamma tanwin bertemu dengan ba. Kemudian di atas ba ada mim kecil. Maka cara membacanya adalah sami'um basirun, bukan sami'un basirun. Kemudian ini yang contoh yang kedua, tambihun, bukan tanbihun, tapi tam menggunakan mim. Baik, yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Hurufnya adalah selain dari huruf izhar, idgham dan iqlab. Ada 14. Nah, cara membacanya adalah dengan cara didengungkan. Nah, contohnya pada halaman 140. Situ ada min tahtiha, bukan dibaca min tahtiha, tapi min tahtiha. Min ju'in, bukan min ju'in, dan seterusnya. Ada 15, mohon maaf. Baik, materi yang terakhir adalah tentang mim sukun. Baik, materi yang terakhir adalah tentang mim sukun. Silakan teman-teman buka bukunya halaman 153.
Nah, 153 tentang hukum mem sukun. Yang pertama adalah tentang idhar syafawi kita terakhir. Nah, ikhfa syafawi, apabila ada mem sukun bertemu dengan ba, maka disebut ikhfa syafawi. Cara membacanya adalah i'tasim billahi, dengan cara ditahan. Sama ketika idgham mimi, ada huruf mem sukun bertemu dengan mem, cara membacanya dengan cara ditahan. Amman. Nah, oke, cara yang berbeda adalah cara membaca idhar syafawi. Idhar syafawi, idhar yang artinya jelas, maka cara membacanya tidak perlu ditahan atau didengungkan. Nah, contohnya an'amta. Ada mim sukun bertemu dengan ta. Tidak perlu membaca an'amta, tapi cukup an'amta. Seperti itu. Baik, itu adalah review materi pada pertemuan yang ke-13. Tugasnya adalah silahkan kalian membuat review dengan cara ditulis tangan dari mulai harokat sampai mem sukun. Silakan tulis pengertiannya, kemudian contohnya. Tidak perlu banyak-banyak contohnya. Yang penting kalian paham. Kemudian tugas itu ditulis tangan, difoto, baru dikirimkan ke grup. Dikirimkan ke grup dan jangan lupa menyertakan nama dan kelas di kertasnya. Itu dari saya, silahkan dikirim tugasnya. Waktu pengiriman akan saya sampaikan nanti di grup. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan satu lagi, kalau ada materi yang belum dipahami, silahkan bertanya. Silahkan bertanya di grup atau Japri juga boleh. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.